Oke, jadi kita akan menjelaskan untuk nomor tiga yaitu anatomi dari traktus respiratorius yang bagian inferior. Nah, untuk traktus respiratorius inferior ini sendiri terbagi atas empat, yaitu ada bronkus, ada trakea, ada pleura, dan juga pulmo. Yang akan kita jelaskan pertama itu adalah yang trakea. Ini sebenarnya trakeas, ini kita cuma bisa menemukan satu aja yang gambarnya ini. Jadi si trakea ini eh, dia itu terletak setinggi VC6 sampai VTH 4 atau 5. Dia itu pembagiannya itu ada trakea pars cervicalis dan juga trakea pars thoracalis. Dia itu eh, untuk penyusunnya itu ada cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis, musculus trachealis, dan juga JP elastis. Ini ini cartilago trachealis, baru ada annular atau intercartilago ligamen kok. Ini enggak itu nggak usah cricoid baru tiroid, upper lobe, ini beda lagi nanti. Nah, ini bagian cross section through trachea. Ini ada yang bagian posteriornya, yang bagian anteriornya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di i- apa preparat yang apa preparat eh, histologi itu kita akan bisa melihat bentuknya itu persis seperti ini. Itu makanya kita bisa membedakan antara bronkus, bronkiolus, dan juga dan sebagainya itu secara histologisnya itu. Nah, untuk trakea ini, trakea itu nanti dia itu akan terbagi. Nih, dia itu akan terbagi di sini. Di sini ada namanya penonjolan itu disebut dengan karina. Dia itu dan juga percabangannya itu disebut bifurcaria trakea. Dia itu setinggi VTH 4 sampai VTH 5. Dan juga trakea ini punya vaskularisasi itu arteri tiroida inferior, venanya itu vena laringeal inferior, dia itu dari laringnya itu menuju ke trakeanya itu, baru ke plexus tiroideus dan juga vena laringeal inferior. Sedangkan interfasnya itu ada truncus sympathicus dan parasimpatisnya itu nervus vagus untuk motorik dan larynx recurrens untuk eh, pengecapan atau perasaan secara umum. Nah, kemudian ada bronkus. Ini sebenarnya eh, kita tidak bisa melihat secara langsung mana apa bronkus bronkus yang aslinya itu gimana. Tapi ini mungkin ini ada bronchiolus. Bronchiolus. Ini bronchiolus atau alveoli. Ini ada porus dan lain sebagainya. Nah, baru untuk bronkus ini sebenarnya ini bronkus. Nah, ini bronkus itu dia itu ada bronkus primarius. Kemudian ini anggap aja ini bronkus primarius. Sorry. Sorry. Ini bronkus primarius. Baru ini mulai pas pembagian itu dia bronkus secundus atau lobaris. Baru kemudian pas pembagian itu dia bronkus tertius. Baru bronchius terminalis. Bronchius terminalis. Ini bukan bronchiolus terminalis ya. Ini masih, nah, ini bronchiolus, ini terminal bronchiolus, bronchiolus respiratorius, dan juga saccus alveoli dan juga ductus alveolus. Nah, untuk bronchiolus respiratorius itu mulai masuk ke respiration zone, sedangkan yang lainnya itu conduction zone. Kalau bronchus primarius itu dari bifurcationtrachea dari sini ke sepasang bronchus primarius dector at sinister, bagian sini dan juga bagian sininya. Sorry, beda warna lagi. Nih, jadi kalau misal bifurkarsio trakeanya ini akan membagi sini dan juga sini. Itu bronchus primarius. Kalau dextra sinister, kalau dextra itu cenderung lebih pendek, dia itu lebih lebar juga, lebih tegak, 25%, 25 derajat dengan linea mediana. Ini dexter. Kalau ini sinister, dia itu lebih panjang, lebih sempit, dan dia itu lebih datar, bentuk 45 derajat dengan linea mediana. Ini kita bisa lihat sendiri secara sudutnya itu gimana. Baru kalau misalnya sekundus, sekundus ini dia itu tiga lobus di Dexter, dua lobus di Sinister. Skeletopisnya itu masuk masuk hilum pulmonis VT5, kalau Sinisternya itu VT6. Baru kalau misal Tertius dia itu kalau Dexter
Dexter itu 10 bronki, Sinister itu 8 atau 9 bronki. Kalau misalnya pulmo, nah ini kan kita udah mulai masuk pulmo kan. Nah, secara kalau pulmo ini akan terbagi oleh beberapa hal. Dia itu ada basis, apex, dua fasies dan juga tiga margo. Fasiesnya ini ada secara untuk basis pulmonisnya itu ada di atas diafragma, apexnya itu ada di atas coste satu. Kalau misalnya fasiesnya itu ada fasies costalis yang menghadap ke costa, baru ada juga fasies mediastinalis yang berbatasan dengan mediastinum yang di anterior dan kolumna vertebralis di posterior yang terdapat hilum pulmonis yang menjadi tempat keluar masuknya banyak struktur lain. Margonya ini ada tiga, dia itu ada margo inferior, media anterior, dan juga posterior. Nah, untuk pulmodexter, ini kan pulmodexter kan? Ini pulmodexter. Eh, salah. Salah, salah, salah. Ini, ini secara apa ya? Ini, oh ya. Ini pulmodexter, ini pulmosinister. Nah, kalau volume Dexter, dia itu ada tiga lobus. Ini kita bisa lihat, ini satu, dua, tiga. Ini ada satu, dua, tiga. Nah, kalau dia itu dari SIC 2, 4, dan juga 6. Dia itu ada 10, 10 segmen. Eh, baru untuk isinya itu ada ada 20. Tapi yang paling utama itu ada lobus superius, viscera horizontalis, lobus medius, viscera oblique, lobus inferius, arteria subclavia, vena subclavia, vena brachiocephalica extradextra sinistra, vena cava superior, arteria pulmonalis, vena pulmonalis, cor, dan lain sebagainya itu. Baru ke apa? Kalau misalnya sinisternya itu dua lobus, dia itu SIC 2 dan 4, 8 sampai 8 sampai 9 segmen bronchitertius dan dia itu ada viscera oblik, pulmonis sinistra, dan lingua pulmonis. Dia itu ada 15 bagian dalamnya itu ada viscera oblik, lobus inferius, superius, lingula, coste 1, bronchus, esophagus, arteriothoracika, diafragma, cor, vena pulmonalis, arteria pulmonalis, arcus aorta, dan sebagainya. Baru kalau ini ada namanya radix. Ini kita nggak bisa lihat ya. Ini ada pulmonary trunk, right pulmonary, bentar, recurring. Ini arcus aorta. Baru ada left brachiocephalic vein, ada subclavian artery dan vein. Baru ada hmm, apa lagi ya? Right intermediate phrenic nerve artery apa? Vena phrenica. Phrenic nerve cut juga. Baru mediastal pleura itu nanti yang bakal kita bahas juga. Kalau artery pulmonis itu kumpulan struktur melekat ke pulmo ke struktur mediastinum. Dia ditutupi oleh pleura parietalis, pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Kalau hilum pulmonis, dia itu daerah struktur masuk keluar dan keluar seperti bronkus, arteri vena pulmonalis, vas limfatika dan juga nervi. Nah, baru untuk pulmo itu punya vaskularisasinya itu fungsional, dia itu ada arteri vena pulmonalis dan juga kalau misalnya nutritifnya itu arteri vena bronchialis. Kenapa bronchialis? Karena bentar. Hmm, nggak ada yang kita bisa dapat. Diafragma, tiroid, fren, perikardium, perikardium tapi jantung. Kalau kenapa bronchialis itu nutritif? Karena memang dia itu nanti yang bakal bertukar langsung sama sama si oksigennya itu. Jadi dia itu untuk metabolisme tubuh juga. Baru kontranis limfa itu menuju nodus limfaticus tracheobronchialis, interfasnya itu plexus pulmonalis. Nah, yang terakhir pleura. Nah, sebenarnya pleura ini kita nggak bisa terlalu lihat jelas ya, karena namanya juga, nah itulah. Ini sebenarnya ada pleura harusnya. Bentar. Viscera oblique, nggak. Viscera oblique, ada thoracic duct, thyroid gland, mana? Clavicle, intercostal muscle. Diaphragmatic pleura. Nah, nih, nih. Dia pleura tuh mediastin pleura. Nah, pleural effervescens, mediastin pleuric. Nah, sebenarnya pleura tuh ini nggak kita nggak bisa terlalu lihat ya. Cuman intinya kalau pleura ini dia itu ada pleura parietalis, pleura visceralis dan juga cavum pleura. Nah, dia itu untuk parietalis dia itu ada pars costalis, mediastinalis, diaphragmatica dan juga pleura cervicalis. Bentar, right nipple, enggak.
Kita nggak bisa lihat puting susu di sini. Kalau misalnya parietalis pars costalis menutupi permukaan dalam dinding toraks. Kalau parietalis pars mediastalis menutupi mediastinum. Kalau yang di pas diafragmatika berbatasan dengan fren secara langsung bentuk pluralis. Kalau pleura cervicalis itu melapisi apex pulmonis bagi kubah. Kalau kalau potential space itu ada recessus costomediastinalis dan juga costodiaphragmaticus. Kalau pleura itu ada vaskularisasinya itu dia itu kalau secara parietalis itu ada mediastinalis itu perikardofrenika, kalau diafragmatika frenika superior dan musculofrenika, kalau costalisnya itu intercostalis. Baru kalau visceralisnya itu arteria bronchialis, cabang aorta descendens pars thoracis. Kalau dari vena itu kalau pleura parietalis dia itu bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks. Kalau misalnya visceralis itu bermuara ke vena pulmonis. Kalau intervalnya itu dia itu ada yang GSA atau general somatic afferent, dia itu menimbulkan nyeri. Kalau di pars costalis itu nervus intercostalis, kalau misalnya diafragmatika dia itu nervus Phrenicus. Kalau Pleural visceralis dia itu general visceral afferent, dia itu nggak timbul nyeri. Nah, untuk klinisnya itu sebenarnya banyak. Dia itu ada asma, dia itu penyempitan di tuba tuba bronchiolusnya itu, baru ada efusi pleura. Di efusi pleura itu ini sebenarnya kita nggak bisa lihat. Nah, ini sebenarnya tuh kalau pleura, kalau pleuranya ini dia tuh kalau misalnya dia itu keisi cairan, dia itu namanya efusi pleura, di mana dia tuh ada prosedurnya juga, ada hemotoraks, toraksnya itu atau bagian paru-parunya itu ada terkumpul di kavitas pleuranya juga, dia itu bakal ada kumpul darah, baru pitotoraks, nanah atau pus terkumpul di kavitas pleura juga. Kalau tracheostomi, pembedahan membuka trakea karena obstruksi di jalur nafas. Nah, itu dibuka di bagian sekitar sini. Baru ada torakosentesis, dia itu setinggi, bentar, dia itu di bagian belakang ya. Ini sebenarnya kita nggak ada bagian belakang. Nggak ada. Kita tuh nggak ada bagian belakang. Tapi intinya untuk panduan kostanya itu ada di eh, mengeluarkan dengan masukkan jarum ke tepi atas kosta. Dia itu ada, setauku, dia itu ada di eh SIC antara SIC 4 dan 5 di linea mid clavicularis di mid mid sta- mid mid sternalis itu menghindari nervus intercostalis yang ada di tepi bawah koste. Baru torakostomi masukkan selang ke dalam cavum pleura untuk mengambil cairan pleura yang tadi yang baik apa baik dia yang bentuknya nanah, pus ataupun darah dan juga cairan. Baru ada torakotomi, dia itu invasif mengincisi dinding toraks untuk akses kafum toraks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.